Semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang proposal business plan kue lapis Tegi Jenang sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari yang pertama Rasyidatul Husna sebagai ketua kelompok dan anggotanya yaitu saya sendiri, Najwa Sofiana Fardani, Giftania Praesti, dan Nurul Uswatun Hasana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Check it out. Samari, kue lapis Tegi Jenang menawarkan peluang bisnis yang menarik yang memiliki potensi perkembangan di pasar lokal dengan karakteristik unik seperti bentuk yang bervariasi, rasa yang autentik, dan tekstur yang lembut serta wangi. Produk ini memiliki daya tarik tersendiri. Analisis SWOT menunjukkan adanya keunggulan pada bentuk, rasa, dan kualitas produk bersamaan dengan peluang yang cukup besar di pasar. Strategi pemasaran yang diterapkan, termasuk promosi melalui media sosial, word of mouth, telah membantu meningkatkan kesadaran dan daya beli konsumen. Investasi pada peralatan dan mesin produksi, serta perkembangan sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas dan efisiensi produksi. Diharapkan, kue lapis Tegi Jenang dapat berkembang dan menjadi pelopor dalam pasar makanan ringan di Kudus dan sekitarnya. Produk ini memiliki potensi untuk menjadi pemasok makanan ringan yang dicintai oleh masyarakat setempat. Visi dan misi produksi ini berfokus pada inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam era industri kuliner yang terus berkembang, munculnya kreasi yang menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Salah satu makanan yang memiliki daya tarik unik adalah kue lapis legit. Berbeda dengan kue lapis legit pada umumnya, kue lapis legit ini memiliki banyak bentuk yang beragam, motif yang menarik, dan kekhasan yang tersendiri. Proses produksi kue lapis legit tidaklah mudah, membutuhkan latihan dan ketelitian serta potongan yang rapat dan rapi. Keunikan lain dari kue ini adalah berbagai macam topping yang dapat digunakan seperti coklat, keju, kurma, serta jenang. Bisnis kue lapis Tegi Jenang merupakan inovasi usaha yang menggabungkan kue lapis legit dengan jenang khas Kudus. Latar belakang ide ini didasari oleh potensi pasar yang tinggi di Kudus dan sekitarnya, di mana permintaan akan kue lapis Tegi Jenang cukup besar. Kue ini memiliki keunggulan berupa bentuk yang unik, cita rasa dan tekstur yang lembut, penggunaan bahan baku yang berkualitas tanpa pengawet. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi dari usaha kami adalah yang pertama menjadikan usaha lapis Tegi Jenang sebagai pelopor pertama kue lapis legit yang dipadukan dengan jenang Kudus yang digemari oleh banyak orang. Yang kedua, menjadikan perusahaan penyedia jasa makanan yang halal, enak, dan berkualitas. Ketiga, menciptakan usaha yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Misinya yaitu yang pertama, selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas serta mutu agar tercapainya kepuasan para pelanggan. Yang kedua, melayani quality control maksimal terhadap bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kue lapis Tegi Jenang. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Yang keempat, memperkenalkan makanan unggulan sampai ke luar negeri bahkan ke mancanegara. Dari produk kami, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki banyak bentuk yang unik. Yang kedua, memiliki rasa yang autentik. Yang ketiga, tekstur yang lembut serta wangi. Yang keempat, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kelima, kualitas produk terjaga dengan bahan baku tanpa pengawet. Yang keenam, kondisi tempat penjualan yang strategis. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah usahanya belum dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, produk kita tidak tahan lama. Yang ketiga, belum bisa untuk dikirim ke tempat yang jauh. Yang keempat, proses produksi yang cukup lama karena memang proses produksinya masih dengan cara yang tradisional. Yang kelima, produsen tidak dapat membuat banyak stok dikarenakan ketahanan lapis Tegi Jenang yang hanya tahan beberapa hari. Lanjut, ada opportunity atau peluang. Peluang bisnis kue lapis Tegi Jenang ini masih cukup besar di Kudus sendiri. Memiliki permintaan akan kue lapis legit dan jenang yang sangat tinggi. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan usaha ini dapat menjadi pemasok makanan ringan yang digemari warga Kudus dan sekitarnya. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing baru yang datang dan memiliki
Karakteristik produk kue lapis legit terdiri dari beberapa lapis yang saling bertumpuk, yang setiap layarnya terdapat potongan jenang yang mempercantik kue tersebut. Tekstur lapis legit jenang padat dengan pori-pori yang sangat rapat dan sedikit kenyal. Kue ini memiliki rasa yang sangat manis dan gurih. Proses pemanggangan kue lapis legit mungkin rumit, tetapi hasilnya akan sangat bermakna. Keunggulan produk bahan: Lalenang menggunakan bahan baku yang premium dan fresh seperti tepung, telur, jenang, butter agar produk yang dihasilkan berkualitas. Produksi: dari segi produksi, Lalenang masih menggunakan cara yang tradisional dan autentik agar tidak mengubah ciri khas dari lapis legit itu sendiri, serta jenang yang kami gunakan didapat dari kerjasama kami dengan pabrik jenang terbaik di Kudus. Packing yang kami gunakan adalah box kertas yang sudah di-custom menggunakan label Lalenang, serta kami juga memberikan greeting card untuk mempercantik packing Lalenang. Analisis pasar: dalam hal ini kami akan memasarkan produk secara online dan memasarkan produk pada event atau bazar makanan untuk mencapai omset yang lebih serta memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Cara ini diharapkan dalam memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas. Aspek mekanisme produksi: langkah-langkah membuat kue lapis legit jenang. 1. Siapkan aspek mekanisme produksi. Bahan-bahan: 1. Kuning telur 30 butir, 2. Butter 380 gram, 3. Jenang 50 gram, 4. Bumbu spekuk 1 sendok makan, 5. Gula halus 250 gram, 6. Top flour 2 sendok makan, 7. Susu bubuk 50 gram, 8. Margarin dan 1 sendok makan. Aspek mekanisme produksi: langkah-langkah membuat kue lapis legit jenang. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Masukkan 380 gram butter dan 250 gram gula halus ke dalam wadah. Kemudian mixer kedua bahan tersebut sampai mengembang, lalu sisihkan. 3. Siapkan 30 butir telur, kuning telur dan masukkan ke dalam wadah, lalu mixer selama 1-2 menit menggunakan kecepatan sedang. 4. Lalu campurkan kuning telur dengan adonan gula halus dan butter dengan menggunakan mixer. 5. Kemudian masukkan susu bubuk, tepung, dan bumbu spekuk ke dalam wadah adonan, lalu mixer semuanya sampai tercampur dengan sempurna. 6. Panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius. 7. Tuangkan 80 gram adonan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin, lalu beri irisan jenang di atasnya. Kemudian panggang selama 10 menit. 8. Ulangi step di atas sampai adonan habis. Oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 5 menit dengan menggunakan api atas. 9. Setelah semua adonan matang, diamkan di suhu ruang kue dingin. 10. Kemudian keluarkan kue dari loyang dan rapikan sisi pinggirnya agar terlihat cantik. Aspek mekanisme pemasaran: A. Segmentasi. A. Segmentasi targeting dan positioning. 1. Segmentasi Lalenang dari sisi geografi adalah kue lapis legit jenang ini akan dipasarkan di wilayah Kudus dan sekitarnya. Dari sisi demografi, kue lapis legit jenang ini ditujukan kepada semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Dan dari sisi psikografis, kue lapis legit jenang akan cocok dipasarkan kepada masyarakat yang suka mengkonsumsi makanan ringan namun nikmat dan mengenyangkan. 2. Targeting. Target dari kue lapis legit ini adalah masyarakat luas, khususnya masyarakat daerah Kudus dan sekitarnya.
3. Positioning dari kue lapis legit jenang adalah harga yang diberikan cukup terjangkau, namun tetap mengedepankan dan memperhatikan kualitas dari lelanang. Kue lapis legit jenang juga menerima pesanan baik secara offline maupun online dengan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. B. Strategi pemasaran. Perusahaan terhadap pesaing. 1. Produk. Dalam proses pembuatan kue lapis legit jenang, Lalenang ini menggunakan bahan. Yang kedua, harga. Harga yang ditawarkan untuk kue ini seharga 113.500 untuk ukuran 15 x 10 cm, sudah termasuk box beserta greeting card dan Rp 20.000 per slice, dan akan mendapat potongan diskon 5% dari total pembelian jika membeli di atas 100 piece. Hal ini dilakukan untuk menarik minat dan daya beli konsumen. Yang ketiga, promosi. Social networking. Promosi yang dilakukan Lalenang adalah dengan memasarkan ke masyarakat luas melalui media sosial seperti Line, WhatsApp, dan Instagram. Personal selling. Dalam melakukan promosi Lalenang ini, selain melalui media sosial juga bisa dilakukan dengan cara word of mouth. Dengan cara ini, promosi dilakukan dari mulut ke mulut pelanggan yang sudah mencoba membeli Lalenang ini. Cara ini juga akan cepat menyampaikan informasi dan lebih cepat melalui customer untuk segera membeli Lalenang. C. Placement. Lokasi penjualan Lalenang ini akan berada di Ruko Sunan Kudus, Jalan Sunan Kudus nomor 75. Lokasi ini dipilih karena berada di ruko pertokoan yang strategis dan berada di pusat kota untuk memudahkan dijangkaunya masyarakat. D. Target penjualan. Target penjualan harian Lalenang adalah 50 per box per harinya. Jumlah pegawai yang kami pekerjakan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang yang bertugas sebagai kepala toko sekaligus quality control, 2 orang yang bertugas untuk memasak, 1 orang yang bertugas sebagai kasir dan admin toko. Spesifikasi kerja untuk para pegawai yang diperlukan dalam pembuatan kue lapis legit jenang memerlukan keahlian khusus. Cekatan dalam memasak karena proses pembuatannya tidak mudah. Setiap potongan kue harus benar-benar rapat dan rapi tiap barisnya untuk menghasilkan bentuk kue yang bagus setelah dipotong. Dan dalam hal mempromosikan mereka harus teliti dan cermat terhadap angka, mempunyai banyak relasi atau berani mempromosikan produk baru dan juga ramah pada pembeli. Sumber modal. Sumber modal sendiri berjumlah 20 juta, bobot 40%. Modal orang tua berjumlah 15 juta, bobot 60%, dan totalnya 35 juta. Selanjutnya, investasi alat. Yang pertama, mixer. Jumlah barang 1, harga 542.000, jumlah 542.000. Loyang 20 x 10 x 5, jumlah barang 5, harga 15.000, jumlah 75.000. Yang ketiga, baskom stainless. Jumlah barang 2, harga 39.000, jumlah 78.000. Yang keempat, talenan. Jumlah barang 1, harga 26.000, jumlah 26.000. Yang kelima, sendok makan. Jumlah barang 5, harga 2.000, jumlah 10.000. Yang keenam, spatula silikon. Jumlah barang 3, harga 29.000, jumlah 87.000. Yang ketujuh, pisau. Jumlah barang 2, harga 38.000, jumlah 76.000. Yang ke-8, saringan ayakan. Jumlah barang 2, harga 9.000, jumlah 18.000. Yang ke-9, oven gas. Jumlah barang 1, harga 1.950.000, jumlah 1.950.000. Yang ke-10, timbangan gram. Jumlah barang 1, harga
23.000, jumlah 23.000. Yang ke-11, penekan adonan, jumlah barang 5, harga 6.500, jumlah 32.000. Yang ke-12, kebutuhan lain, jumlah 100.000, sehingga biaya aus alat per hari yang akan dimasukkan dalam biaya tetap fixed cost seharga 2.999.000 per 12 bulan adalah 250.000. 250.000 per 30 hari adalah 8.400.000. Selanjutnya biaya tetap. Yang pertama, sewa tempat per tahun, jumlah biaya 15 juta, jumlah biaya per bulan 1.250.000. Yang kedua, gaji karyawan 4 orang, jumlah biaya 1.200.000, jumlah biaya per bulan 4.800.000. Yang ketiga, listrik dan air, jumlah biayanya 300.000, jumlah biaya per bulan 300.000. Yang keempat, internet, jumlah biaya 150.000, jumlah biaya per bulan 150.000. Yang kelima, media promosi seharga 100.000, jumlah biaya per bulan 100.000. Yang keenam, transportasi, jumlah biaya 100.000, jumlah biaya per bulan 100.000. Yang terakhir, aus alat, jumlah biaya per bulan 250.000. Jadi, untuk fixed cost yang dikeluarkan untuk satu hari adalah 6.950.000 per 30 hari adalah 231.700 per hari. Variabel cost adalah kebutuhan biaya tidak tetap untuk menghitung modal per porsi. Di sini terdapat beberapa bahan untuk membuat lapis legit jenang. Yang pertama ada kuning telur dengan jumlah kebutuhan 30 butir dan total harga 50.000. Yang kedua ada butter dengan jumlah kebutuhan 380 gram dan total harga 20.000. Yang ketiga ada jenang dengan jumlah kebutuhan 50 gram dan total harga 2.900. Yang keempat ada bumbu spekuk dengan jumlah kebutuhan 1 sendok teh dan total harga Rp900. Yang kelima ada gula halus dengan jumlah kebutuhan 250 gram dan total harga Rp11.400. Yang keenam ada tepung terigu dengan jumlah kebutuhan 2 sendok makan dan total harga Rp450. Yang ketujuh ada susu bubuk dengan jumlah kebutuhan 50 gram dan total harga 4.500. Yang ke-8 ada margarin dengan jumlah kebutuhan 1 sendok makan dan total harga Rp780. Yang ke-9 ada kotak kemasan dengan jumlah kebutuhan 1 buah dan total harga Rp3.000. Yang ke-10 ada thank you card dengan jumlah kebutuhan 1 lembar dan total harga Rp300. Yang ke-11 ada plastik kemasan PE dengan jumlah kebutuhan 1 lembar dan total harganya Rp357. Untuk variabel cost sendiri jika dijumlahkan semuanya menjadi Rp94.584. Kami menggunakan rumus yaitu TC sama dengan FC plus VC dengan jumlah 231.000 ditambah Rp94.584 dengan total Rp325.584. Dari rumus tersebut, kita menghasilkan perhitungan yaitu harus menjual 368 box per bulan atau sebanyak 13 box per harinya. Berdasarkan perhitungan proyeksi laba rugi tersebut, kita akan memperoleh pendapatan sebesar Rp572.040.000 dengan biaya produksi, biaya bahan baku sebesar Rp34.812.800 dan total biaya tetap sebesar Rp83.400.000.
Total biaya produksi sebesar Rp118.212.800 dengan laba Rp453.827.200.